Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kita mendengar kisah di mana cinta seorang ibu berubah menjadi kekuatan yang bahkan melawan hukum alam? Hari ini, izinkan saya membawa Anda menyelami sebuah cerita penuh emosi tentang keadilan yang tak ditemukan dan balas dendam yang menggema dalam kegelapan. Ketika hukum gagal melindungi dan dunia hanya menyisakan ketidakadilan, apa yang akan Anda lakukan? Inilah kisah seorang ibu yang kehilangan segalanya dan memilih jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun sebelum kita memulai kisahnya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada sahabat yang telah mendukung channel ini dengan like dan subscribe. Jika Anda merasa kisah ini berarti, mari tuliskan sholawat di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk berbagi pendapat Anda tentang kisah ini, dan absen dari mana Anda menonton. Dukungan Anda adalah semangat kami untuk terus berbagi cerita yang menginspirasi. Pagi itu seperti pagi-pagi lainnya. Matahari menembus celah atap seng yang berlubang, menyoroti ruangan kecil yang dipenuhi oleh alat-alat jahit. Suara mesin jahit tua Sri berdengung pelan, berpadu dengan suara burung-burung di luar. Laras duduk di sudut ruangan, membaca buku lusuh yang ia pinjam dari perpustakaan sekolah. Senyum tipis menghiasi wajahnya, senyum yang selalu menjadi penghibur bagi Sri. "Bu, kenapa harus kerja terus? Nggak capek?" tanya Laras tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. Sri tersenyum, tangannya tak berhenti menggerakkan kain di bawah jarum. "Kalau ibu berhenti kerja, kita makan apa? Lagi pula, lihat ini," katanya sambil menunjuk rok sekolah yang hampir selesai ia jahit. "Rok ini sudah hampir jadi. Laras nggak perlu malu lagi pakai rok sobek ke sekolah." Laras tertawa kecil, suaranya jernih seperti aliran sungai. "Iya, Bu. Tapi jangan lupa istirahat, ya." Sri mengangguk. Meskipun dalam hatinya ia tahu istirahat bukanlah kemewahan yang bisa ia nikmati. Kehidupan mereka sederhana, terkadang terlalu sederhana. Namun, Sri tidak pernah mengeluh. Selama Laras bahagia, ia merasa cukup. Siang itu, Laras berpamitan untuk pergi ke sekolah. "Bu, aku pulang agak sore. Ada latihan paduan suara," katanya sambil menyandang tas yang sudah usang tetapi tetap bersih. Sri mengusap kepala putrinya. "Hati-hati, ya. Jangan lupa langsung pulang setelah latihan." Laras mengangguk dan melangkah pergi, meninggalkan aroma bedak bayi yang selalu ia gunakan. Sri memandang punggung Laras hingga menghilang di tikungan jalan kecil. Ada rasa bangga sekaligus cemas yang selalu ia rasakan setiap kali Laras melangkah keluar. Dunia di luar terlalu keras, terlalu penuh bahaya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus melindungi putrinya dari segala hal. Malam tiba, tetapi Laras belum pulang. Sri duduk di depan pintu rumah, memandangi jalan gelap yang hanya diterangi oleh lampu jalan yang redup. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Biasanya, Laras sudah pulang sebelum maghrib. Ia mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa mungkin latihan paduan suara berlangsung lebih lama dari biasanya. Namun, ketika waktu berlalu dan Laras masih belum terlihat, kecemasan Sri berubah menjadi ketakutan. Ia mencoba menghubungi salah satu teman Laras, tetapi jawaban yang ia terima membuat darahnya membeku. "Laras sudah pulang duluan, Bu," kata suara di seberang telepon. Sri berlari keluar rumah, tidak peduli bahwa malam sudah larut dan jalanan sepi. Ia mencari Laras di setiap sudut yang mungkin dilewati putrinya. Jalan setapak dekat lapangan, gang kecil di belakang sekolah, hingga toko kelontong yang biasanya menjadi tempat Laras membeli permen. Namun, semua pencariannya sia-sia. Ketika malam semakin larut, seorang tetangga mendekatinya dengan wajah penuh rasa iba. "Sri, aku dengar ada sesuatu di lapangan dekat sekolah. Polisi sudah ada di sana." Kata-kata itu menghantam Sri seperti petir. Ia berlari menuju lapangan dengan napas tersengal, tidak peduli pada tatapan heran dari orang-orang di jalan. Ketika ia tiba, ia melihat kerumunan orang yang berbisik-bisik, dan di tengahnya ada garis polisi yang membentang. Hatinya tenggelam saat ia melihat tubuh kecil yang tergeletak di tanah, ditutupi kain putih. Sepasang sepatu sekolah yang terlalu familiar terlihat di ujung kain itu. Lutut Sri melemah, dan ia jatuh ke tanah sambil menahan tangis yang tak tertahan. "Laras," bisiknya, suaranya patah oleh rasa sakit yang tak terlukiskan. "Laras." Malam itu, dunia Sri runtuh.
Anak satu-satunya, cahaya hidupnya, direnggut dengan cara yang paling kejam. Laras telah menjadi korban kebiadaban yang tidak bisa ia terima. Di tengah tangisannya, Sri bersumpah bahwa ia akan menemukan siapapun yang bertanggung jawab atas ini, dan mereka akan membayar untuk apa yang telah mereka lakukan. Namun, ia belum tahu bahwa perjalanan menuju keadilan akan membawanya ke kegelapan yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Pagi yang seharusnya tenang diwarnai oleh suara tangis dan bisik-bisik di lingkungan rumah Sri. Para tetangga berdiri di sekitar halaman rumah kecilnya, sebagian membawa bunga, sebagian membawa makanan sebagai bentuk belasungkawa. Namun, Sri tidak memperhatikan mereka. Ia duduk di lantai, memegang sehelai foto Laras yang tersenyum, matanya kosong, dan tubuhnya terasa seperti batu yang kehilangan daya untuk bergerak. Bu Sri, seorang tetangga memberanikan diri mendekat, suaranya pelan dan penuh rasa iba. Polisi bilang pelakunya sudah ditangkap. Kan? Mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan. Sri mendongak perlahan, matanya merah dan sembab. Kata-kata itu, meskipun dimaksudkan untuk menghibur, justru membakar amarah yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Keadilan? Gumamnya, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Apa itu keadilan? Apakah bisa mengembalikan Laras? Tetangga itu terdiam, tidak berani melanjutkan pembicaraan. Beberapa hari kemudian, Sri mendatangi kantor polisi dengan penuh harapan. Seorang penyidik, lelaki parubaya dengan mata tajam, memberinya laporan singkat. Kami sudah menangkap pelakunya, Bu Sri. Anak itu, anaknya Pak Aditya, salah satu perwira di wilayah ini. Kami akan memprosesnya sesuai hukum. Kata-kata itu, meskipun menjanjikan, membuat hati Sri semakin gelisah. Anak seorang perwira polisi, benaknya langsung dipenuhi keraguan. Apakah mungkin hukum akan berpihak pada dirinya, seorang janda miskin yang tidak punya kuasa apa-apa? Namun, ia menyingkirkan pikiran itu. Kalau sudah ada bukti, kenapa tidak langsung ditahan? Tanyanya. Suaranya gemetar. Prosedur. Bu, jawab penyidik itu singkat, tanpa menatap matanya. Hari persidangan tiba. Sri mengenakan pakaian sederhana berwarna hitam, wajahnya pucat tetapi tegar. Ia duduk di barisan depan ruang sidang, ditemani seorang pengacara muda yang menawarkan bantuan secara sukarela. Di depannya, pelaku duduk dengan sikap santai, didampingi oleh seorang pengacara terkenal yang jelas-jelas dibayar mahal. Saat saksi mulai dipanggil dan bukti dipresentasikan, harapan Sri mulai tumbuh. Ada cukup bukti, rekaman CCTV, saksi mata, bahkan hasil forensik yang menguatkan tuduhan terhadap pelaku. Setiap kata yang keluar dari mulut saksi, seperti pukulan kecil yang menghancurkan pertahanan kebohongan pelaku. Namun, ketika hakim berbicara, harapan itu runtuh dalam sekejap. Hakim, seorang pria berusia 60-an dengan wajah dingin dan suara monoton, memutuskan untuk membebaskan pelaku karena kurangnya bukti yang kuat dan konflik interpretasi terhadap kejadian tersebut. Bagaimana bisa? Teriak Sri, berdiri dari tempat duduknya. Matanya menyala penuh amarah, tubuhnya bergetar. Semua bukti sudah jelas. Dia membunuh anak saya. Hakim menatapnya dengan dingin. Ibu Sri, harap tenang. Pengadilan telah memutuskan berdasarkan bukti yang ada. Jika tidak puas, Anda bisa mengajukan banding. Kata-kata itu terdengar seperti ejekan di telinga Sri. Ia tahu, meskipun ia mengajukan banding, hasilnya akan sama. Sistem ini tidak pernah berpihak pada orang seperti dirinya. Ia melihat senyuman kecil di sudut bibir pelaku, senyuman yang mempertegas penghinaan terhadap rasa keadilannya. Di luar ruang sidang, Sri duduk di tangga gedung pengadilan, menunduk sambil memegang kepala. Angin sore yang dingin tidak mampu menenangkan api yang membakar dadanya. Beberapa wartawan mencoba mendekat, tetapi ia mengabaikan mereka. Dunia terasa seperti tempat yang tidak lagi ia kenal. Bu Sri, suara lembut memanggilnya. Ia mendongak dan melihat seorang wanita tua yang belum pernah ia temui sebelumnya. Wanita itu mengenakan selendang lusuh dan memiliki mata tajam yang seolah-olah bisa melihat ke dalam jiwanya. Siapa Anda? Tanya Sri, suaranya lelah. Wanita itu tersenyum samar. Aku seseorang yang tahu apa yang kau rasakan. Dan aku tahu di mana kau bisa mendapatkan apa yang kau cari.
Sri memandang wanita itu dengan tatapan curiga, tetapi di balik tatapan itu ada rasa penasaran yang tidak bisa ia abaikan. Apa maksudmu? Wanita itu mendekat, berbicara pelan seolah-olah takut ada yang mendengar. Keadilan tidak selalu bisa ditemukan di meja hijau. Kadang-kadang, keadilan harus kau ambil sendiri, dengan cara yang tidak biasa. Sri merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa yang kau bicarakan? Wanita itu mengulurkan sebuah kertas kecil. Pergilah ke desa ini. Cari orang bernama Mbah Jati. Dia bisa membantumu. Sri memegang kertas itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis nama sebuah desa terpencil yang bahkan belum pernah ia dengar. Ia mendongak untuk bertanya lebih lanjut, tetapi wanita itu sudah menghilang, seolah-olah ditelan angin sore. Malam itu, Sri duduk di kamarnya yang gelap, memandangi kertas kecil di tangannya. Pikirannya penuh konflik. Ia tahu bahwa jalan yang ditawarkan wanita itu adalah jalan yang berbahaya, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa hidup dengan ketidakadilan ini. Laras adalah segalanya baginya, dan membiarkan pembunuh putrinya bebas adalah sesuatu yang tidak bisa ia terima. Dengan tangan gemetar, ia mengepalkan kertas itu dan berbisik pada dirinya sendiri. Jika hukum tidak bisa memberikan keadilan, maka aku akan mencarinya sendiri. Di sudut ruangan, bayangan gelap seolah-olah menari di dinding, menyambut keputusan Sri untuk memasuki dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam yang sunyi menjadi saksi perjalanan Sri. Dengan tas kecil di punggungnya, ia melangkah meninggalkan rumah, meninggalkan dunia yang selama ini ia kenal. Di genggamannya, kertas kecil dengan tulisan nama desa terpencil itu menjadi satu-satunya petunjuk. Langkah kakinya terdengar pelan di jalan tanah yang gelap, diterangi hanya oleh cahaya bulan yang samar. Tidak ada perasaan ragu dalam hatinya. Ia telah memutuskan. Rasa kehilangan dan kemarahan yang menguasainya membuatnya tak lagi memikirkan konsekuensi. Jika dunia ini tidak memberinya keadilan, maka ia akan menuntutnya dari dunia lain. Perjalanan menuju desa itu tidak mudah. Sri harus menaiki bus tua yang penuh sesak menuju daerah pinggiran. Dari sana, ia berjalan kaki melewati jalan setapak yang semakin lama semakin sempit, hingga akhirnya hutan yang gelap menyelimuti sekelilingnya. Pepohonan tinggi menjulang, menutupi langit dan membuat udara terasa lebih berat. Apakah ini benar jalannya? Pikir Sri sambil memandangi kertas itu sekali lagi. Nama desa terpampang jelas, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Angin malam bertiup, membawa suara-suara samar dari dalam hutan. Terkadang terdengar seperti bisikan, terkadang seperti suara langkah kaki yang mengikutinya. Sri berhenti sejenak, menoleh ke belakang, tetapi tidak ada apapun di sana kecuali bayang-bayang pepohonan. Laras, gumamnya. Ibu melakukannya untukmu. Dengan tekad yang semakin kuat, ia melanjutkan langkahnya. Setelah beberapa jam berjalan, Sri akhirnya melihat cahaya redup dari kejauhan. Desa itu tampak seperti bayangan yang muncul di tengah gelapnya hutan. Rumah-rumah kayu kecil berjajar dengan lampu minyak yang menggantung di depan pintu. Tidak ada aktivitas yang terlihat, hanya keheningan yang menyelimuti. Sri melangkah masuk ke desa, tetapi ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di tempat ini terasa berbeda, lebih berat, seperti membawa energi yang tidak kasat mata. Setiap langkahnya diiringi oleh suara gemerisik, seolah-olah desa ini hidup dan mengawasinya. Di tengah desa, ia menemukan sebuah rumah kecil yang tampak lebih tua dari yang lain. Dindingnya penuh dengan ukiran simbol-simbol aneh, dan dari dalamnya terdengar suara pelan seperti nyanyian. Sri mengetuk pintu dengan ragu. Masuklah. Suara wanita tua dari dalam memecah keheningan. Suaranya serak tetapi penuh wibawa. Sri membuka pintu perlahan. Ruangan di dalamnya remang-remang, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang dipasang di sudut-sudut ruangan. Di tengah ruangan itu duduk seorang wanita tua dengan rambut putih panjang, mengenakan kain hitam yang menutupi tubuhnya. Wajahnya penuh dengan garis usia, tetapi matanya memancarkan ketajaman yang menembus jiwa. Kau pasti Sri, katanya tanpa basa-basi. Aku sudah menunggumu. Sri terkejut. Bagaimana Anda tahu siapa saya? Mbah Jati, nama yang disebutkan di kertas itu, tersenyum tipis. Kemarahanmu, penderitaanmu, telah memanggilku bahkan sebelum kau tiba di sini.
Dunia ini punya cara sendiri untuk membawa mereka yang mencari sesuatu ke tempat yang tepat. Sri duduk di depan Mbah Jati, menguatkan diri untuk berbicara. Saya ingin keadilan. Mereka yang membunuh anak saya harus membayar. Mereka harus merasakan apa yang saya rasakan. Mbah Jati mengangguk perlahan. Keadilan yang kau cari tidak bisa diberikan oleh hukum manusia. Jika kau bersedia, aku bisa membantumu. Tapi ingat, harga yang harus kau bayar tidaklah ringan. Sri menatap wanita tua itu dengan penuh keyakinan. Saya siap. Apapun harganya. Mbah Jati memejamkan mata, mulutnya bergerak mengucapkan doa atau mantra yang tidak dimengerti Sri. Suara nyanyian rendah itu membuat udara di sekitar terasa semakin dingin. Lilin di sudut ruangan berkedip, dan bayangan di dinding mulai bergerak seolah-olah hidup. Kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu, kata Mbah Jati akhirnya. Sri mengerutkan dahi. Apalagi yang lebih berharga daripada anak saya? Dia sudah diambil dari saya. Mbah Jati membuka matanya, menatap Sri dengan tajam. Jiwamu sendiri. Kau harus menyerahkan jiwamu untuk mendapatkan kekuatan ini. Kutukan yang kau inginkan tidak hanya akan menghancurkan mereka, tetapi juga dirimu. Sri terdiam. Kata-kata itu terasa seperti belati yang menusuk ke dalam hatinya. Namun, saat ia mengingat wajah Laras, senyum polosnya, dan tubuh kecilnya yang tak bernyawa, keputusan itu menjadi semakin jelas. Aku tidak peduli, katanya akhirnya. Jika itu harga yang harus aku bayar, aku akan membayarnya. Mbah Jati mengangguk, lalu bangkit dari tempat duduknya. Baiklah, ikuti aku. Wanita tua itu membawa Sri keluar rumah, menuju sebuah altar kecil di tengah hutan yang gelap. Udara di sekeliling mereka semakin berat, dan suara burung malam terdengar seperti jeritan. Di depan altar, Mbah Jati menyiapkan beberapa benda. Seikat bunga, cawan berisi darah ayam, dan lilin hitam yang menyala terang. Ia mengarahkan Sri untuk berdiri di tengah lingkaran yang diukir di tanah. Ini adalah langkah pertama, kata Mbah Jati. Setelah ini, tidak ada jalan untuk kembali. Sri menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang tegas, "Lakukan." Mantra mulai dilantunkan. Suara Mbah Jati semakin keras, bergema di tengah hutan. Bayangan-bayangan di sekeliling mereka semakin gelap dan bergerak seperti makhluk hidup. Tubuh Sri mulai gemetar, tetapi ia tidak mundur. Ia tahu, inilah awal dari perjalanan balas dendam yang akan mengubah segalanya. Di kejauhan, angin malam membawa suara tertawa pelan, suara yang tak berasal dari manusia. Ritual di tengah hutan itu berlangsung dalam keheningan yang ganjil, hanya diiringi oleh suara mantra yang mengalir dari bibir Mbah Jati. Bayangan gelap dari pepohonan bergerak seperti makhluk yang mengintip, menunggu sesuatu yang besar terjadi. Sri berdiri di tengah lingkaran yang dilukis dengan darah ayam. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, tetapi karena kekuatan tak kasat mata yang mulai menjalar di sekitarnya. Mbah Jati mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memegang pisau kecil yang berkilau di bawah cahaya lilin hitam. Dengar ini, Sri. Kutukan yang kau minta adalah kutukan yang hidup. La tidak hanya akan membunuh mereka yang kau benci, tetapi juga akan melekat padamu. Kau akan menjadi bagian darinya. Apakah kau masih yakin ingin melanjutkan? Sri mengangkat wajahnya, matanya dipenuhi amarah yang bercampur dengan rasa sakit. Ya, mereka harus membayar. Tanpa ragu, Mbah Jati menusukkan pisau itu ke jarinya sendiri, membiarkan darah menetes ke tanah. Mantranya menjadi lebih keras, hampir seperti jeritan, dan lilin hitam di sekeliling mereka menyala lebih terang. Suara angin tiba-tiba bergemuruh, membuat pepohonan di sekitar mereka bergetar. Serahkan jiwamu, dan kutukan ini akan menjadi milikmu, kata Mbah Jati. Sri memejamkan matanya, menarik napas panjang. Dalam pikirannya, ia melihat wajah Laras senyum cerianya, tawanya, dan akhirnya tubuh kecilnya yang tak bernyawa di lapangan malam itu. Dengan tekad yang bulat, ia menjawab, "Aku serahkan semuanya." Tiba-tiba, lingkaran di bawah kaki Sri bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Tubuhnya terasa seperti terbakar dari dalam, dan ia jatuh berlutut, mengeluarkan teriakan yang tertahan. Bayangan hitam yang sebelumnya bergerak perlahan kini melingkari tubuhnya, meresap ke dalam kulitnya. Di dadanya,
Rasa sakit seperti pisau yang menusuk, meninggalkan tanda berbentuk simbol aneh yang bersinar sejenak sebelum menghilang. Sri terjatuh ke tanah. Napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya basah oleh keringat, tetapi ia merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kini, kau adalah pembawa kutukan, kata Mbah Jati dengan suara yang dalam. Kutukan ini akan mengikuti kehendakmu. Tapi ingat, kutukan ini juga akan menuntut jiwamu sebagai harga. Setiap jiwa yang kau renggut akan mendekatkanmu pada kehancuran. Sri menatap wanita tua itu, wajahnya kini dipenuhi determinasi. Aku tidak peduli. Mereka harus mati. Sri kembali ke rumahnya di tengah malam. Tubuhnya terasa berat tetapi pikirannya dipenuhi oleh api balas dendam. Di meja kecil di kamarnya, ia meletakkan foto keluarga pelaku yang ia curi dari berkas persidangan. La menatap wajah mereka satu persatu, wajah yang sebelumnya menertawakannya di ruang sidang, wajah yang merendahkan rasa sakitnya. La memejamkan matanya, dan seperti yang diajarkan oleh Mbah Jati, ia mulai melafalkan mantra. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan, tetapi setiap kata yang ia ucapkan membuat udara di ruangan itu semakin berat. Bayangan di dinding mulai bergerak lagi, dan angin dingin berhembus meskipun semua jendela tertutup rapat. Untukmu, Laras, bisiknya pelan. Tiba-tiba, sebuah lilin yang ia letakkan di meja padam, dan suara retakan terdengar di sudut ruangan. Ketika Sri membuka matanya, ia melihat simbol yang sama seperti yang ada di dadanya kini muncul di dinding. La tahu bahwa kutukan telah dilepaskan. Di tempat lain, di rumah keluarga pelaku, suara jeritan menggema di malam yang sunyi. Salah satu anggota keluarga, adik dari pelaku, ditemukan tergeletak di lantai kamarnya. Tubuhnya membeku dengan wajah penuh ketakutan. Matanya terbuka lebar seolah-olah melihat sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Berita itu menyebar dengan cepat keesokan harinya, tetapi Sri tidak menunjukkan emosi apapun. Di dalam dirinya, ia merasakan campuran rasa puas dan kehampaan yang sulit dijelaskan. Satu jiwa telah diambil, tetapi api balas dendamnya masih menyala. Ini baru permulaan, katanya pada dirinya sendiri. Satu persatu, anggota keluarga pelaku telah jatuh di bawah kutukannya. Jeritan-jeritan mereka, ketakutan mereka, semuanya menjadi bagian dari bayangan yang terus menghantui Sri. Di tangannya, ia memegang lilin hitam terakhir, tanda dari kutukan terakhir yang harus ia lepaskan. Di depan lilin itu, ada foto pelaku utama, pria muda yang dengan senyuman sinis pernah menghancurkan hidupnya di ruang sidang. Ini untuk Laras, bisik Sri. Dengan suara yang lemah, ia mulai melantunkan mantra terakhirnya. Suaranya serak, tubuhnya gemetar, dan simbol di dadanya kini bersinar lebih terang daripada sebelumnya, membakar kulitnya dengan rasa sakit yang hampir tidak tertahankan. La memegangi dadanya, mencoba menahan rasa sakit yang tiba-tiba menyerangnya. Apa ini? Gumamnya, suaranya penuh kebingungan. Suara Mbah Jati bergema di benaknya. Kutukan ini juga akan menuntut jiwamu sebagai harga. Setiap jiwa yang kau renggut akan mendekatkanmu pada kehancuran. Sri menatap bayangannya di cermin. Wajahnya yang dulu penuh dengan kelembutan kini tampak keras dan pucat. Matanya mulai kehilangan sinar kehidupan, digantikan oleh kegelapan yang semakin dalam. Namun, ia menepis semua keraguan. Kutukan ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan bagi Laras. Kutukan itu kini menjadi bagian dari hidup Sri, menuntut jiwa-jiwa sebagai bayarannya. Sementara tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran, hatinya tetap penuh dengan dendam yang tak terpuaskan. Jalan yang telah ia pilih tidak lagi memiliki jalan untuk kembali. Dan bayang-bayang gelap itu, kini menjadi teman setia yang selalu mengikutinya. Dari sudut ruangan, bayangan gelap mulai mendekat. Mereka tidak lagi bergerak perlahan, tetapi seperti makhluk hidup yang lapar. Bayangan itu melingkupi tubuh Sri, menariknya ke dalam kegelapan yang dingin dan tak berujung. Tubuhnya gemetar, tetapi tidak ada ketakutan dalam matanya, hanya rasa pasrah. Aku sudah melakukannya untukmu, Laras, bisik Sri, suaranya hampir tidak terdengar. Jika ini harga yang harus kubayar, aku menerimanya. Simbol di dadanya bersinar terang untuk terakhir kalinya sebelum memudar. Sri menutup matanya, membiarkan kegelapan menyelimutinya. Dalam sekejap, bayangan itu menelan tubuhnya, meninggalkan ruangan yang hening dan kosong. Di luar,
Hujan mulai turun, membasahi rumah yang kini menjadi monumen sunyi dari balas dendam yang terlaksana. Tidak ada yang tersisa kecuali aroma tanah basah dan udara yang berat oleh misteri. Tahun berlalu, dan cerita tentang keluarga kaya yang dihancurkan oleh serangkaian kejadian misterius menjadi legenda di kota kecil itu. Orang-orang berbicara dengan bisik-bisik tentang kutukan keluarga Aditya, tetapi tidak ada yang tahu bahwa seorang wanita bernama Sri adalah sumber dari semuanya. Rumah besar itu ditinggalkan, membusuk di bawah waktu, menjadi tempat yang dihindari oleh siapapun yang lewat. Namun, di desa terpencil tempat Mbah Jati tinggal, cerita tentang Sri masih hidup. Beberapa orang mengaku melihat bayangan seorang wanita berjalan di hutan saat malam hari, membawa lilin hitam dan memancarkan aura dingin. Mereka yang pernah mendekat mendengar suara bisikan lirih yang memanggil nama Laras. Mbah Jati, yang masih hidup meskipun usianya telah jauh melewati batas manusia normal, duduk di depan rumahnya, merenungkan apa yang telah ia lakukan. Dia memilih jalannya sendiri, gumamnya. Namun, bahkan kutukan tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka seorang ibu. Di dunia lain, Sri berdiri di lapangan tempat Laras ditemukan. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kemarahan, hanya kehampaan. Di tangannya, ia memegang lilin hitam yang menyala kecil, cahayanya redup tetapi abadi. Laras, bisiknya, memandang ke kejauhan. Sosok bayangan seorang gadis kecil tampak berdiri di ujung lapangan, tersenyum kepadanya. Itu adalah senyuman yang Sri ingat dengan sangat jelas. Senyuman yang membuat hatinya tenang untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Namun, ketika Sri melangkah untuk mendekat, bayangan itu perlahan memudar. Lilin di tangannya padam, dan ia berdiri sendiri di tengah kegelapan. Cerita ini berakhir bukan dengan kemenangan atau kebahagiaan, tetapi dengan pengingat bahwa balas dendam selalu memiliki harga. Sri mungkin telah menghancurkan mereka yang merenggut Laras darinya, tetapi dalam prosesnya, ia juga kehilangan dirinya sendiri. Dunia hitam yang ia masuki telah menjadi rumah terakhirnya, meninggalkan warisan tentang ibu yang melawan segalanya untuk anaknya. Meskipun itu berarti harus menyerahkan jiwanya kepada kegelapan. Kisah Sri mungkin hanyalah cerita, tetapi ada banyak pelajaran di dalamnya. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika Anda merasa cerita ini bermakna. Mari tuliskan sholawat dan pendapat Anda di kolom komentar, serta absen dari mana Anda menonton. Semoga kisah ini membawa manfaat dan mengingatkan kita semua untuk selalu berpegang pada cahaya kebaikan, meskipun dunia ini terasa gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.